Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Dan sesungguhnya dari manusia yang aku merasa aman dari pertemanan dan juga hartanya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walau kuntu muttakhidan khalila, kalaulah seandainya diperbolehkan aku mengambil seorang khalil, maka niscaya Abu Bakar aku akan ambil. Ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakrin walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambilku menjadi khalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan di detik-detik terakhirnya bahwa beliau adalah khalilullah. Maka berkata Rasulullah, walakin ukhuwatul Islam, akan tetapi ukhuwah Islam dan sahabat dan kecintaan aku kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lebih daripada yang lainnya. Kemudian setelah beliau berkata demikian dan mendiamkan Abu Bakar Siddiq, kemudian beliau berkata di akhir, sebelum beliau jatuh pingsan, beliau berkata, la yabqanna fil masjid babun illa sudda. Tidaklah boleh pintu-pintu di masjid terbuka kecuali illa baba Abi Bakar, kecuali pintunya Abu Bakar. Pintunya Umar tutup, pintunya Utsman tutup, pintunya Ali, pintunya Thalha, pintu-pintu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ridha dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Ketika siuman, beliau berkata, asallan nas, asallan nas. Maka berkata Bilal dengan para sahabat yang hadir, hum yantazirunak, hum yantazirunak. Ya Rasulullah, mereka itu menunggumu. Belum mereka sholat isya, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air dan kemudian membasahi tubuh, membasahi kepalanya, kemudian berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan kembali. Kemudian sadar dan Rasul masih berkata yang sama, asallan nas, asallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Belum. Mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Maka Rasul meminta air kemudian dan melakukan hal yang sama, menyirami kepalanya dan kemudian berwudu. Kemudian jatuh pingsan kembali. Kemudian jatuh pingsan. Kemudian ketika siuman kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu begitu letihnya beliau, tahu begitu susah payahnya beliau untuk sadar
ditakutkan manusia lama menunggu di masjid. Maka berkata Rasulullah SAW, muru Abu Bakar bis shalah. Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam untuk sholatnya kaum muslimin. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa ayahnya Abu Bakar adalah orang yang sangat mudah menangis ketika membaca Al-Quranul Karim, sampai beliau menyebutkan la yamliku aina inda qiraatil Quran. Beliau itu adalah seorang yang tidak memiliki matanya ketika membaca Al-Quranul Karim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Aisyah takut manusia tidak bisa mengikuti bacaannya Abu Bakar. Maka berkata Aisyah, ya Rasulullah, muru Umar. Perintahkanlah Umar ya Rasulullah. Jangan perintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Perintahkan Umar. Umar lebih kuat. Maka Rasulullah berkata, Abu Bakar. Ketika itu Aisyah berkata kepada Hafsah, dan kemudian Hafsah juga berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, perintahkanlah Umar. Maka jawaban Rasulullah, kalian seperti saudara Yusuf. Suruh Abu Bakar menjadi imam untuk sholat. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam kaum muslimin ketika itu dalam sholat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan keimamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimana para sahabat tidak ada satupun yang berani untuk maju menjadi imam di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sakit beberapa hari. Sakitlah Rasulullah beberapa hari dan tidak bisa keluar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan sekali sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika itu kaum muslimin tidak berpikir bahwa itu adalah sholat terakhirnya mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa. Kemudian Abu Bakar mundur. Dan akhirnya Abu Bakar mengikuti salat Rasul dan manusia mengikuti salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah ketika selesai salat berkata kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau tidak diam di tempatmu wahai Abu Bakar? Sedangkan aku telah perintahkan engkau diam di tempatmu." Maka Abu Bakar berkata, "Tidak pantas Ibnu Abi Quhafah salat di depannya, di belakangnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian itulah salat terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang sangat, yang tidak pernah dirasakan oleh manusia. Sampai seseorang berkata, kalaulah seandainya kalian memiliki rasa sakit yang besar, maka bandingkanlah dengan rasa sakitnya sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sakit kalian tidaklah ada apa-apanya dengan rasa sakitnya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW merasakan sakit yang sangat menderita. Sakaratul maut adalah perkara yang sangat menderita. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan 2 kali lipat dari rasa sakitnya kaum muslimin. Maka sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Beliau melihat saudaranya Aisyah radhiyallahu anha memegang siwak, membawa siwak di kantongnya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik kepada siwak tersebut dengan lirikan keinginan. Maka istri yang salehah mengetahui hanya dengan gerak-geriknya suami. Ketika hanya melirik, maka Aisyah tahu, paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak tersebut. Maka berkata Aisyah, "Apakah engkau ingin siwak ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menganggukkan kepalanya, "Iya." Maka Aisyah langsung mengambil siwak tersebut dan kemudian mematahkan dan kemudian mengoyak-ngoyak siwak tersebut dan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum wafatnya Rasul dalam keadaan suci yang baik, dalam keadaan kebersihan yang baik, bahkan sampai giginya pun sebelum wafatnya beliau sempat membersihkan. Maka setelah mereka semua pada pergi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan yang sangat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melakukan hal yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, yaitu memeluk Rasulullah sebagaimana Rasulullah SAW memeluk Khadijah ketika Khadijah ingin meninggal. Maka di sana Aisyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampailah Rasulullah SAW wafat. Maka ketika wafatnya Rasul, ketika itu manusia bersedih, manusia menangis di masjid Nabi, di depan rumah Rasul. Semuanya menangis, sedih dengan kematiannya Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dan berkata, "Man za'ama anna Muhammadan qad mat, sa'adrib unuqah." Barang siapa yang berkata, yang mengklaim Muhammad telah mati, maka aku akan penggal batang lehernya. Aku akan pukul batang lehernya dengan pisauku, pedangku ini. Berkata Umar, Nabi Muhammad tidaklah mati. Nabi Muhammad hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Musa menghadap Allah ketika di gunung. Kemudian teruslah Umar marah karena beliau tidak bisa menjaga kondisinya, karena kesedihan yang sangat dirasakan oleh Umar. Dan begitu juga dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedih. Kemudian sampailah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jalan memasuki rumahnya Rasul. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah, "Apakah beliau sudah wafat?" Maka jawaban Aisyah, "Iya." Maka dibukalah penutup wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicium oleh Abu Bakar. Diperiksa, apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat? Maka kemudian didapati oleh Abu Bakar benar-benar wafat. Maka menangis Abu Bakar. Menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai beliau berkata, "Bi abi wa anta tibta hayyan wa mayyita." Tebusan bapakku dan juga ibuku. Tibta hayyan wa mayyita. Engkau sungguh mulia ketika engkau hidup dan juga engkau mati. Walladzi nafsi biyadihi la yuziqaka Allahul mautataini abada. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maka engkau tidak akan pernah merasakan kematian setelah kedua kematian ini terjadi. Engkau tidak akan pernah merasakan kematian lagi, wahai Rasul. Dan terus menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menangis, tapi bedanya Abu Bakar bisa mengontrol dirinya.
bisa mengontrol dirinya. Kemudian Abu Bakar keluar karena ingat Umar telah marah. Kemudian berkata kepada Umar, "Uskut anta ya Umar." Diam engkau wahai Umar. Maka Umar terus berbicara, "Uskut anta ya Umar." Kemudian Abu Bakar berdiri dan berkata, "Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad tersebut telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan sebuah ayat, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati sebagaimana mereka pun akan mati. Kemudian membacakan lagi, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Sesungguhnya engkau akan mati dan juga sesungguhnya mereka akan mati. Dan tidaklah Muhammad adalah rasul seperti rasul-rasul yang telah berlalu. Janganlah kalian ketika meninggalnya rasul tersebut au qutila atau dibunuh, in qalabtun, kalian berpaling, kalian murtad, kalian keluar dari agama yang rasul tersebut. Wa man yanqalib ala aqibai, barang siapa yang murtad, maka ingat, falan yadurrullaha syai'a. Murtadnya kita tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan azab kepada kita. Maka berkata para sahabat, seolah-olah ayat tersebut barulah pertama kali kita dengar dari lisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena semua para sahabat merasakan kesedihan yang sangat yang mereka rasakan sampai mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Sampai mereka lupa dengan apa yang mereka ucapkan. Sampai mereka lupa Al-Qur'anul Karim ketika diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi min rusul." Baru mereka teringat bahwa Nabi Muhammad juga manusia yang akan meninggal sebagaimana kita pun meninggal dunia. Maka kemudian di sana manusia mulai menerima kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai menerima kematian Rasul, walaupun sangat menyakitkan, walaupun sangat membuat luka di dalam diri kaum muslimin. Kemudian setelah hal tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ada sebuah kumpulan orang Ansar di Saqifah, yang dimana mereka kebingungan dengan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memimpin kita? Siapa mau memimpin kita? Siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sampai Ansar berkata, mungkin minna amir wa minkum amir. Mungkin dari kita ada raja, mungkin dari mereka ada raja. Mungkin dari Aus ada raja, dari Khazraj ada raja. Dan mungkin dari Muhajirin ada raja. Masing-masing di antara kita memiliki raja-raja sendiri. Dan hampirlah mereka membaiat masing-masing raja mereka. Hampir mereka membaiat pemimpin-pemimpin mereka. Sampai datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar ketika itu marah.
Dan Abu Bakar berkata, ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali menyebarkan fitnah. Sebagaimana kalian orang pertama kali yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalianlah suku yang satu-satunya yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana suku-suku lain enggan, tidak mau mengambil hal tersebut, engkau mengambil, maka janganlah engkau menjadi orang pertama kali yang menyebarkan fitnah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Ansar berkata, ya udah, dari kami Ansar satu raja, satu pemimpin, dari Muhajirin satu pemimpin, dari kami Busyair ibni Sa'ad, dan dari engkau silakan. Maka Abu Bakar berdiri dan berkata, ubsut yadaka nubayi'ika. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum berkata demikian, beliau berkata bahwa orang yang paling pantas menjadi pemimpin itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga ingatlah kalian, pemimpin itu harus dari Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Dan orang Quraisy yang terbaik adalah Umar. Orang Quraisy terbaik adalah Umar. Maka setelah mendengar hal tersebut, Umar berkata, langsung buru-buru berkata Umar, ubsut yadaka nubayyuka ya Abu Bakar. Bukalah tanganmu, kami akan membaiatmu ya wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, engkau yang aku tunjuk, kenapa engkau meminta tanganku untuk kalian membaiatku? Dan berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anta afdalu minni, engkau itu lebih baik daripadaku ya Umar. Sedangkan kita tahu bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar enggak pernah berkata ana afdalu mink. Malah Abu Bakar berkata, anta afdalu minni ya Umar. Engkau itu lebih afdal daripadaku, engkau itu lebih mulia daripadaku wahai Umar. Anta aqwa minni, engkau juga lebih kuat daripadaku. Kemudian Umar berkata, fa inna quwwati lak, sesungguhnya kekuatanku untukmu, ma'a fadlika, dan juga bersama kemuliaanmu wahai Abu Bakar. Aku akan menjadi pembela. Kekuatanku aku akan berikan kepadamu. Ketika engkau menginginkan kekuatan, aku akan datang dengan kekuatan tersebut. Maka kemudian sahabat yang lain mulai berdiri, seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah berkata, la yanbaghi li ahadin, tidak seyogianya untuk seseorang ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakuna fawqaka ya Abu Bakar. Enggak pantas ada seseorang setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih di atasmu wahai Abu Bakar. Enggak ada yang pantas. Anta sahibul ghar, engkau itu adalah temannya Rasulullah SAW di dalam goa, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan saniyasnaini idh huma fil ghar. Kemudian juga wa ammaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu ishtaka fa shallaita bin nas. Dan juga Rasulullah memerintahkan kepada engkau untuk menjadi imam ketika beliau rasa sakit. Maka kemudian engkau menjadi imam untuk manusia. Maka tidak ada yang pantas darimu.
fa anta ahaqqun nasi bihadzal amr, dan engkaulah manusia yang paling pantas untuk memegang kekuasaan tersebut. Maka kemudian Busyair bin Sa'ad yang tadi ingin diangkat oleh orang Ansar, maka kemudian berdiri dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga Usaid berdiri dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di selang tersebut Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semua para sahabat Nabi SAW membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah mereka semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, amma ba'd, inni lastu bi khairikum, aku bukanlah orang terbaik dari kalian. Aku Abu Bakar bukanlah terbaik di antara kalian, akan tapi aku hanya dipilih oleh kalian. Kemudian berkata Abu Bakar, untuk menjelaskan keadilan, maka orang qawi jangan merasa qawi kalau dia belum memberikan haknya, dan orang lemah jangan merasa lemah ketika haknya dirampas. Saya akan datang untuk memberikan. Maka kemudian semua para sahabat setelah itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan sepakat Ali bin Abi Thalib pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjaga akidah ummah. Karena setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka permutaratan begitu terjadi marak di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak di antara mereka murtad, dan ada di antara mereka mani'uz zakah, ada di antara mereka ingkaruz zakah, ada di antara mereka berpindah ke Nabi Musailam al-Kadzdzab atau ke Ibrahim al-Asad. Mereka pindah ke nabi-nabi yang lainnya, katanya terjadi pemurtatan atau terjadi perpindahan ke nabi yang lain, nabi palsu. Dan sampai disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di waktu tersebut tidaklah ada salat kecuali di Masjid Nabawi dan di masjid ujung negeri Yamamah. Maka sebelum wafatnya Abu Bakar bisa mengembalikan umat. Walaupun di sana Abu Bakar akan bersegi keras dengan Umar. Ketika Umar menahan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang mani'uz zakat, orang yang enggan bayar zakat atau orang yang mengingkari zakat, Abu Bakar tetap datang dan berkata, man faraqaz zakah was shalah qataltu, barang siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat, maka aku akan perangi. Maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'uz zakat. Dan juga diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Musailam al-Kadzdzab. Maka terjadi kembalilah umat kepada agamanya, kembalilah umat kepada akidah. Maka disebutkan di dalam sejarah, tidaklah ada manusia setelah para rasul yang bisa menjaga keimanan umat seperti penjagaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada umat Islam ini. Kemudian setelah selang beberapa tahun, 2 tahun, maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Senin, karena beliau ingin meninggal di hari Senin sebagaimana Rasulullah SAW meninggal, dan juga kemudian beliau meninggal di Jumadil Akhir tanggal 22 tahun ke-13 Hijriah. Dan beliau meninggal
ketika beliau membaca sebuah ayat, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil rohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di lafaz tawaffani muslima, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan satukanlah aku dengan orang-orang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Aisyah, menyaksikan kematiannya Abu Bakar, ayahnya, dan kemudian Abu Bakar meminta sebelum wafatnya untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersama Rasul di masa hidup dan bersama Rasul di tempat kuburannya, dan insya Allah beliau akan bersama Rasul nanti di surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya bersama Abu Bakar As-Siddiq dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.